Kemapanan adalah momok bagi kehidupan kita, momok bagi organisasi kita. Kalau orang sudah merasa mapan, organisasi sudah merasa mapan, tinggal kita lihat bagaimana erosi yang akan dialami. Ketua Umum PBNU yang luar biasa, pemberani, bahkan pelantikan PBNU lain daripada pelantikan-pelantikan sebelumnya. Bahkan harlah diadakan di beberapa tempat yang semuanya otomatis PC-PC bertemu dengan pimpinan pusatnya. Yang jelas menyusur bumi ini semuanya dan mendaki setinggi-tingginya. Terbukti saya tadi diajak untuk mendaki dalam rangka vaksinasi booster di pesantrennya Kiai salah satu mustasar Kiai Haji Nuh Ad-Dawami, yang saya kira di Garut ya seperti yang saya lewati, ternyata tidak pernah sampai dengan beberapa jam yang saya lalui, dan itu naik dan naik terus sehingga hampir mencapai aras. Ini bukti pelaksanaan vaksinasi oleh PBNU yang dikomandani oleh Ning Alisa, wanita perkasa, wanita pemberani, diadakan di puncak gunung sana. Jadi sedikit lagi kita sudah sampai pada Sidratul Muntaha. Dengan jalan yang berliku-liku, dan akhirnya alhamdulillah karena saya kurang mengalami sebuah uji coba seperti itu, sampai sekarang terasa pusing ya. Bapak Gubernur Jawa Barat yang saya muliakan, pejabat pemerintah yang hadir, sipil maupun TNI Polri, para pengurus lembaga badan khusus yang baru dilantik, Wakil Ketua Umum Kiai Zulfa, ada Profesor Nizar, satu lagi Gus Nusron, As-Sayyid Hilal, dan siapa lagi yang belum saya sebut? Sekjen yang Saiful. Sebetulnya kita sebut dengan Saiful itu sudah cukup tanpa menyebut sekjen. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama betapa khidmat penuh dengan kesungguhan, penuh dengan ketulusan, bahwa tugas-tugas yang akan diemban nanti adalah tugas yang menghasilkan karya nyata yang diharapkan bisa dirasakan oleh
umat secara keseluruhan, khususnya Nahdien Nahdiyat dimanapun berada. Kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi yang sudah kenyang dengan berbagai pengalaman dan penghargaan, bahkan piagam-piagam yang didapatkan. Saya menghitungnya tidak kurang daripada 18 piagam penghargaan atau deklarasi perjuangan Nahdlatul Ulama. Yang pertama pada tahun 1916, piagam yang kita kenal dengan Nahdlatul Watan. 2 tahun kemudian ada piagam lagi yang kita kenal dengan Nahdlatul Tujar. Lalu 1926 lahirlah Komite Hijaz yang terkenal itu. Lalu Muqaddimah Qanun Asasi pada tahun itu juga 1926. Lalu Indonesia Negara Bangsa. Piagam ini terjadi dan diterima pada 1936. Lalu Mabadi Khairul Ummah pada 1939, yang diharapkan warga Nahdien Nahdiyat bisa bersaing dengan baik di situasi zaman yang penuh dengan persaingan yang ketat ini, yang di situ ada asidku wal amanah wal adl wat ta'awun dan lain sebagainya. Harapan para ulama-ulama kita dengan Mabadi Khairul Ummah itulah Nahdien Nahdiyat bisa berkarya, menghasilkan dan melaksanakan amanah yang besar. Namun ujian-ujian demi ujian silih berganti, dan alhamdulillah kita tidak kehilangan pegangan dan terus ingin melahirkan kembali Mabadi Khairul Ummah itu dengan karya nyata terutama di dalam bagaimana kita bisa mensejahterakan warga Nahdien Nahdiyat. Di tangan para lembaga, pimpinan lembaga dan badan khusus inilah kita harapkan semua cita-cita harapan kita ini betul-betul bisa segera dinikmati. Lalu terjadi pada 1952 Liga Muslim Indonesia. Sebelumnya pada 1945 terjadi resolusi jihad yang luar biasa itu. Pada tahun 1954 Presiden Soekarno diberi gelar Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Nah, ini juga harus menjadi pelajaran kita nanti. Presiden Soekarno saja gelarnya Ad-Daruri Bisyaukah. Lalu selanjutnya bagaimana? Kok tiba-tiba lambat laun sebutan Ad-Daruri Bisyaukah ini menghilang? Ini perlu kita ungkap kembali. Pada tahun 1967 demokrasi Pancasila
Tahun 1983 hubungan agama dengan Pancasila. Tahun 1984 Khittah Nahdliyah. Pada tahun 1989 pedoman berpolitik warga Nahdlatul Ulama. Lalu pada tahun 1951 Mufakat Demokrasi. Tahun 2004 Perdamaian Dunia. Tahun 2006 Maklumat Kebangsaan. Tahun 2011 Maklumat Menyelamatkan NKRI. Lalu pada tahun 2015 Hari Santri. 18 piagam penghargaan. Jangan sampai ini mematikan semangat kita. Jangan sampai penghargaan yang luar biasa ini justru menipu kita. Artinya membuat kita karena sudah memiliki sekian penghargaan lalu semangat memudar, semangat turun. Justru penghargaan apa lagi nantinya yang akan kita terima sebagai hasil daripada juhud dan jihad kita, perjuangan kita. Dan saat inilah yang sebentar lagi kita akan masuk pada satu abad dan meninggalkannya memasuki abad yang kedua. Perlu dipersiapkan, kita persiapkan diri kita punya jantung yang double, otak yang double untuk menghadapi semuanya. Para hadirin hadirat, terutama para pengurus lembaga badan yang baru saja dilantik, kita tahu bahwa Indonesia ini pernah dijajah tidak kurang daripada 350 tahun. Itu adalah sebagai bentuk bahwa ada hegemoni ekonomi yang telah dipertuhankan oleh baik itu sekelompok manusia atau negara, yang jelas mereka yang pernah menjajah Indonesia tiada lain hanya ingin menguasai ekonomi kekayaan Indonesia. 350 tahun bukan zaman yang pendek, ya. Zaman yang panjang, sehingga melahirkan bangsa yang kurang percaya diri dengan negara yang kaya raya ini. Kekayaan alam, sumber daya alam yang demikian melimpah bukan malah menjadikan kita percaya diri untuk menjadi bangsa dan negara yang kuat di segi ekonominya, tapi malah kita menjadi sebuah bangsa yang hanya ingin hidup enak tapi tanpa menginginkan atau merasakan sebuah perjuangan untuk memeras keringatnya. Nah, ini harus mulai kita ingatkan karena sudah banyak terjadi, ya. Quran sendiri mengingatkan kita, ya. Mengingatkan dalam satu ayat disebutnya ma gharraka birabbikal karim.
Apa sesungguhnya yang menipu engkau dengan sifat Tuhanmu yang karim? Yang mestinya sifat Al-Karim ini memberikan motivasi, semangat, ya. Karena siapapun yang mau berupaya, bekerja keras, dia akan dapat. Tapi malah berpangku tangan, bermalas-malasan, hanya karena meyakini Tuhan kita adalah Al-Karim, tanpa ada perbuatan. Ini ada sebuah lamunan. Imam Hasan Al-Basri pernah menyatakan, inna amaniyal maghfirah qad la'ibat bi aqwamin hatta kharju minad dunya mafalis. Lamunan-lamunan diampuni oleh Allah sama dengan lamunan-lamunan mendapatkan anugerah dari Allah tanpa ada sebuah upaya, tanpa kerja keras, ya, tanpa juhud dan jihad, mengerahkan segenap kemampuan, telah mempermainkan kaum-kaum sehingga lupa diri dia, tidak punya persiapan, tidak punya bekal dalam hidupnya, karena dia telah tertipu dengan keampunan Allah, tertipu dengan karimnya Allah, sehingga mereka menganggap tanpa upaya, tanpa kerja keras kita akan kebahagiaan. Pasti kebahagiaan, tapi tentu tidak seperti bagaimana bagian-bagian itu hasil daripada kerja keras, upaya kita, inovasi kita, sehingga mereka meninggalkan dunia ini dalam keadaan bangkrut, bangkrut dari upaya, bangkrut dari amal, bangkrut daripada pengampunan-pengampunan, karena tertipu. Kita jangan tertipu dengan kebesaran Nahdlatul Ulama yang disebut-sebut organisasi sosial keagamaan yang terbesar di dunia, bahkan di dunia sampai akhirat. Lalu kita membiarkan, lalu kita diam, lalu kita duduk manis. Seorang pujangga menyatakan, amrani la yuhaddadu lahuma waqtun bidiqqatin illa idastawallaya wa ghalaba an-naum indal infirad wal inhitat inda hayatil ummah. Wala yash'uruna bihima illa idha waqa'a wa ghalaba. Ada dua hal, yang mana dua hal ini manakala datang dan menimpa sebuah kaum, menimpa sebuah organisasi, menimpa kelompok atau komunitas, maka kerugian dan kehancurannya tidak bisa kita bayangkan. Manakala sudah menimpa, maka sulit kaum tersebut akan mampu bangkit kembali. Dia akan jatuh dan jatuh, akhirnya menjadi orang yang merugi. Apa dua hal ini? An-naum indal infirad, tidur merasa dia single majority, tidur di saat dia merasa mayoritas terbesar. Dan itu biasanya hal ini dialami oleh mereka-mereka yang sudah mapan. Kemapanan adalah momok bagi kehidupan kita, momok bagi organisasi kita. Kalau orang sudah merasa mapan, organisasi sudah merasa mapan, tinggal kita lihat bagaimana erosi yang akan dialami,
An-naum indal infirad, tidur di saat merasa single majority, di saat tidak ada organisasi yang terbesar, sehingga pikirannya saya dengan tiduran saja sudah bisa kami selesaikan semua, bisa kami ambil semua, dengan duduk-duduk saja sudah cukup. Padahal orang lain sedang mewaspadai kita. Ini yang pertama. Yang kedua, wal inhitat inda hayatil ummah, kemunduran di saat bangsa lain sedang bangkit, kemunduran di saat organisasi lain sedang merapikan diri. Ini aneh, bangsa lain sedang bangkit merapikan diri, dirinya malah mundur. Oleh karena itu, kebesaran jumlah warga Nahdien Nahdiyat adalah nikmat yang uzma, nikmat yang besar. Betapa kalau kebesaran ini kita gunakan dengan produk-produk yang besar pula, seimbang dengan kebesarannya, saya yakin kaum lain, organisasi lain, yang lainnya pun akan memberikan hormat dan penghormatan selanjutnya akan kita terima sebagaimana 18 penghormatan yang kita terima. Oleh karena itu kebesaran ini, dan itu ada tanda-tanda ghiyabu makna Nahdlatul Ulama, menipisnya makna Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama bisa kita artikan adalah sebagai sebuah kesadaran, kewaspadaan, muraqabah. Karena muraqabah itu arti daripada al-ihsan. Al-ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Makom agama yang tertinggi adalah al-ihsan. Walaupun letaknya di nomor 3. Arkanuddin salasah, rukun agama ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Memang ihsan ini posisinya ada di nomor 3, tapi nomor 3 adalah sebuah stempel kualitas Islam dan iman kita dipegang ada pada ihsan itu. Ihsan itu antak budol ka'annaka tarah, ini yang makom yang tertinggi. Fa ilam takun tarah fa inna yarab. Arti tentu kita sudah faham dengan antak budullah ka'annaka tarah. Tapi yang jelas yang dimaksud adalah muraqabah, adalah ta'alluq kita. Semua amalia-amalia kebaikan-kebaikan kita, amal sholihat kita, semua itu kita gantungkan kepada Allah. Ya. Jadi ta'allaqul khair at-tam billah. Begitu juga masalah menjauhi larangan-larangan, kafatan nawahi wal ma'asi. Kalau ini sudah bisa kita lakukan, itulah ihsan. Bahkan di dalam arti yang umum, ihsan itu diartikan antasilaman qata'ak wa tu'tiya man mana'ak wa ta'fu'a amman dhalamak.
menyambung orang yang memutuskan hubungan. Orang lain memutuskan, tapi kita sambung. Kita yang menyambung. Lalu memberi orang yang tidak mau memberi pada kita. Dia tidak pernah memberi, tapi terus kita beri. Memberi maaf kepada mereka yang melakukan kedoliman kepada kita. Mereka tidak pernah minta maaf, bahkan melakukan kedoliman, tapi kita memberikan kemaafan. Mereka yang melakukan dolim. Bukankah ini sebuah amal yang luar biasa? Makanya Al-Quran menyatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itulah orang-orang yang muhsin. Jadi bagaimana amanah yang besar ini Jam'iyah Nahdlatul Ulama ada di tangan kita, yang sebentar lagi kita paripurna dengan usia 100 tahun 1 abad ini. Sekaligus kita memasuki abad yang kedua. Ini kesempatan pada Rakernas yang besok kita mulai, kita kerahkan sekerak-kerahnya pikiran-pikiran kita, kemampuan kita. Bagaimana konsep-konsep yang akan kita haturkan untuk menyongsong paripurna 1 abad ini. Saya pernah menyampaikan, dan itu rupanya oleh Ketua Umum sudah direalisasikan dengan rencana-rencana yang besar. Di dalam menghadapi dan menyongsong 1 abad ini, kita punya konsep besar, konsep agung. Kalau dunia industri mengenal dengan 4.0, kita pun mengenal dengan 4.0. Yang pertama adalah Grand Idea. Yang di situ bagaimana kita memahami Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah miniatur Islam. Dan Islam itu Islam yang wasati, Islam yang seimbang, Islam yang wajar, bukan Islam yang ke kanan-kananan dan bukan Islam yang kiri-kirian, tapi Islam yang ada pada tracknya, yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dengan singkatan lain asal wajar saja. Karena yang wajar itulah kita, yang wajar itulah Islam yang wasati itu tadi. Bagaimana isian-isian Grand Idea ini? Definisi daripada Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama, bagaimana bisa kita sesuaikan? Apakah Nahdlatul Ulama itu orang Indonesia yang Muslim, yang menganut salah satu madzhab 4 dan akidah mengikuti akidah Asy'ari Maturidi, bidang akhlak tasawufnya adalah Imam Junaid dan Imam Ghazali, wa fi riwayatin menurut risalahnya Mbah Hasim adalah Syekh Bil Hasan Asyadili. Apakah itu? Lalu bagaimana dengan negara-negara yang menginginkan dirinya juga, bahkan di Afghanistan sudah ada Nahdlatul Ulama, tapi anggotanya adalah mereka-mereka warga Afghanistan. Ini perlu ada untuk mengisi Grand Idea itu tadi. Lalu ada Grand Design, mendesain ulang ya,
Walaupun ini tentu yang pinggir-pinggir yang sudah mengalami penipisan, pengeroposan, tentu ini penting. Apalagi yang kita hadapi ini lain. Sudah zaman-zaman yang seperti ini. Zaman yang sudah menjadi berbolak-balik. Dulu positif adalah hal yang baik, sekarang positif menjadi hal yang jelek. Negatif hal yang tidak bagus, tapi sekarang negatif justru sedang dicari-cari oleh orang. Kalau saat ini ada yang negatif, salah satu yang hadir tentu akan segera dibawa ke rumah sakit karena positifnya. Di situasi yang disebut sebagai Yaumul Haraj, tadi disebutkan, kata saya kebetulan belum datang, Pak Gubernur nyebut era disruption, ya, yang tidak menentu, yang tidak jelas. Bahkan kebanyakan sekarang dalil-dalil sementara kebanyakan, bahkan itu meliputi termasuk para ustadz, sebagian kiai itu sudah bukan referensinya daud-daud Rasulullah atau Al-Quran, tapi berita-berita hoak. Betapa percaya di sini, ya. Oleh karena itu pusaka tabayun yang dulu dimiliki oleh para sesepuh kita, ya. Tidak semua berita yang kita terima lalu kita sebarkan, tapi harus ada klarifikasi, ada tabayyun. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Jadi ini pusaka kita. Ya. Betapa perjuangan-perjuangan banyak mengalami kekalahan, bahkan sebelum berjuang sudah kalah karena tidak mau bertabayyun. Mulai sekarang berita apapun harus selektif. Apapun harus kita teliti lebih dulu. Dan kedua, pusaka kita adalah pusaka sami'na wa ata'na. Apapun yang sudah menjadi keputusan pimpinan, terutama pimpinan pusat atau dari ranting atas putusan MWC ke cabang-cabang, ke PW ke PB, kalau itu putusan merupakan sebuah kesepakatan hasil yang telah dirapatkan, maka tiada kata kecuali menyatakan sami'na wa ata'na. Oleh karena itu saya ingin memberikan contoh tentang sami'na wa ata'na ini, bukan sekedar kata-kata, tapi juga kata-kata dan perbuatan. Tentu semua sudah tahu maksudnya sami'na wa ata'na yang pernah saya ucapkan. Ini bukan sekedar silat lidah, tapi betul-betul sesuatu yang nyata pada diri saya. Saya harapkan para pengurus lembaga, badan khusus, ya, ini mari di tangan Anda lah amanat yang besar ini, kesejahteraan umat yang sampai sekarang kita ini masih mengalami kesulitan-kesulitan, tapi insya Allah ada tanda-tanda segera dengan puasa kita yang berpuluh-puluh tahun, ya, puasa melarat, puasa miskin, puasa menjadi mustad'afin, ini akan segera kita songsong dengan hari raya kesejahteraan kita bersama. Hidup di akhir zaman, apalagi sebuah organisasi seperti Nahdlatul yang besar ini, yang sudah menjadi olok-olok
Melihat wajahnya saja sudah wajah proposal. Ya. Hidup di akhir zaman ini, kalau saya harus menjadi sebuah organisasi yang berkemampuan dari segi finansial, kuat ekonominya. Agar kita mampu, ya, agar kita dihormati oleh orang lain. Orang lain merendahkan kita karena melihat kita ini tidak berkemampuan. Bahkan mereka menginginkan seperti ini seterusnya. Mereka tidak menginginkan NU bubar. Mereka tidak menginginkan NU ini mati. Biar NU seperti ini, biar hidup terus. Tapi kondisinya diharapkan tetap seperti ini, karena mereka yang akan mengeruk keuntungan-keuntungan daripada keberadaan kita ini. Kalau ini bisa disebut sebagai taujihat, terima kasih. Kalau tidak, ya kesampingkan. Tapi harapan kami dan doa kami, mudah-mudahan pengurus yang baru dilantik, ya, tidak seperti manuk geladik, cucuknya apa, paruhnya apa itu bahasa Jawanya itu, manuk geladik paruhnya hijau. Ya sudahlah seperti itu. Maka dengan ucapan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, rapat kerja nasional yang pertama yang diadakan di Pondok Pesantren Cipasung Aswan Hadratil Mukarram Kiai Haji Bunyamin Ruhyat beserta semua majelis masyayikh di sini malam ini, dengan ucapan bismillah wa'tasamtu billah, kami nyatakan dibuka. Semoga Allah memberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran, kesuksesan, ya, dan kita diberikan semangat. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Kapan lagi kalau tidak periode ini? Semoga berhasil dan sukses.